Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini kita berada dalam kegiatan program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Priscilia Cindy Suhadirosok yang ditugaskan melayani di Jemaat GPIB Siloam Kota Baru Riau, Pospolkes Pancaran Kasih Tapong Makmur dan Pospolkes Pancaran Kasih Nagamas Estate sebagai pendeta jemaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan kegiatan sepanjang hari ini, mari kita awali dengan doa dan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami ketika Tuhan membangunkan pagi hari. Di hari ini, sebelumnya Tuhan, kami ingin dan kami rindu agar supaya Tuhan membekali kami melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan, mampukanlah juga hamba-Mu untuk menyampaikannya agar supaya dapat menjadi saluran berkat untuk jemaat Tuhan yang berada dimanapun mereka berada ketika mereka membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan, dan kami bersedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan yang berkata demikian. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita bukan hanya membaca, mendengar, dan merenungkannya, tapi dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin pagi ini kita telah bangun pagi, setelah itu kita langsung memikirkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Ada yang tugas tanggung jawabnya banyak, ada yang tugas tanggung jawabnya mungkin hanya sedikit saja, ada yang mungkin saya tidak terlalu sibuk. Ada yang mungkin mengatakan bahwa saya sangat sibuk sekali. Sehingga ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwasannya apakah tugas tanggung jawab yang diberikan kepada saya ini, saya mampu enggak untuk mengerjakannya? Saya mampu enggak untuk melewatinya? Saya mampu enggak apalagi untuk menyelesaikannya? Pernyataan-pernyataan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata membuat kita ada yang termotivasi untuk semangat melakukannya. Ada yang saking banyaknya dengan segala pergumulan yang dihadapi, sehingga kalau begitu yang lainnya tunda aja dulu. Seberapa yang bisa saya lakukan saja dulu, yang bisa saya selesaikan saya dulu dengan semampu saya. Pernyataan-pernyataan begitu mungkin tadi pagi sudah, atau pagi ini sudah kita katakan, sudah kita
rasakan, sudah kita ungkapkan. Namun pembacaan kita saat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di mana menceritakan ketika Stefanus diperhadapkan di depan mahkamah agama, di depan para petinggi-petinggi, bahwasannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia menceritakan di mana Tuhan memakai para orang-orang yang Tuhan utus untuk menjadi alatnya Tuhan, termasuk para rasul, yaitu salah satunya Musa. Dia menggambarkan bahwa Musa ini Tuhan pakai untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan untuk umat Israel keluar dari Mesir. Namun sebelumnya Bapak Ibu, Musa ini ternyata telah ditolak oleh bangsa Israel untuk memimpin dan membimbing mereka. Sebagai manusia, mungkin ada hal di mana ada yang down, ada yang atau drop ketika Tuhan mempercayakan melakukan sesuatu yang perlu dia kerjakan. Tapi ada juga yang di mana dia pantang menyerah. Walaupun ditolak, dia tetap maju, dia tetap berjuang, dia tetap kerjakan, bahkan mungkin dia selesaikan. Musa tipikal yang di mana dia tetap maju sekalipun dia ditolak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Musa dipakai oleh Tuhan, ada perjumpaan yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat kepada Musa sehingga Musa melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Dan memang Musa melakukannya itu karena dia memahami bahwa dia itu dipakai dan dipilih dan diutus oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dia kerjakan, tugas tanggung jawab yang berat yang dia kerjakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia mengerjakannya sesuai dengan kehendak dan caranya Tuhan. Sehingga ketika dalam proses perjalanan, banyak tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dinyatakan karena dengan cara dan kuasa Tuhan, dengan cara dan kehendak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hasilnya adalah kuasa Tuhan yang ditunjukkan, nama Tuhan yang dimuliakan dalam tugas tanggung jawab yang diberikan kepada Musa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seseorang yang telah dipanggil Allah, yang telah dipilih oleh Allah, yang telah diutus oleh Allah untuk mengerjakan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan tugas tanggung jawab apapun itu, besar atau kecil tanggung jawab itu, sebagai seseorang yang Tuhan percayakan menjadi alat Tuhan, dalam dirinya sendiri perlu memiliki keyakinan dan pendirian bahwa dia dipakai, dipanggil, dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Dan di dalam dirinya, ketika Tuhan pakai, ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan utus menjadi alatnya Tuhan, maka dari itu dia mengatakan, perlu menyatakan, menyampaikan bahwa di dalam dirinya Allah turut bekerja, Allah turut berproses, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seorang pelayan juga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, harus memiliki sifat atau sikap yang penuh dengan kesalehan dalam dirinya, yang memiliki kesetiaan dan ketekunan dalam dirinya. Sekalipun dia ditolak, namun ketika dia percaya bahwa Kristus Allah ada dalam dirinya untuk menjadi utusan Allah, dia tetap melakukan semuanya itu dengan berkobar-kobar, dengan semangat, karena dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya, dan dia kerjakan adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam sebuah tugas tanggung jawab, panggilan dan pengutusan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang
yang Tuhan percayakan menjadi alat Tuhan dimanapun berada. Sebagai utusan Tuhan, dia perlu menjadi corong iman. Dia perlu menjadi orang yang menyampaikan imannya kepada Tuhan. Dia harus memiliki kepastian dengan mentalnya yang baik dan terlatih dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan menyatakan bahwasanya itulah kebenaran firman Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakannya juga hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seseorang yang menuliskan bahwasanya setiap pelayan dari Allah harus memiliki keyakinan atas panggilannya, bahwa di hadapan Allah dan manusia dengan keyakinan yang teguh, kemuliaan Tuhan yang menyertainya, dan Injillah yang disampaikan, Injillah yang diberitakan, dan semua perlu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita belajar dari Musa, di mana Tuhan memakai dia, di mana Tuhan mengutus dia, di mana Tuhan melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Sekalipun banyak persoalan, banyak hal yang ditemukan, kesulitan, kemudahan, sukacita, dukacita, semangat ataupun hilang semangat, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, ia harus atau mampu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu, dalam masa-masa seperti ini, mental seseorang bisa saja jauh dari Tuhan. Namun dari firman Tuhan yang kita baca, dengar, dan renungkan ini, Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Tuhan tetap memakai Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan utus untuk menyampaikan kuasa dan kehendak Tuhan, dan perlu kita menjalankan sesuai dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Seorang yang dipakai Tuhan, umat Tuhan, dipanggil Allah, diutus untuk menyatakan kehidupan Tuhan yang berproses dalam hidupnya. Tiada lain, tiada bukan, hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Ketika banyak peristiwa pengalaman iman yang kita hadapi, ketika banyak kejadian pengalaman iman yang kita jalani, ketika banyak segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita lewati, dan kiranya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari ini, ketika kita dalam keadaan isolasi, ketika kita dalam keadaan masih bisa beraktivitas di luar rumah, atau memang hanya bisa di dalam rumah, semua yang kita rindukan, yang tadinya kita masih memikirkan, kita masih merencanakan, letakkanlah di dalam Tuhan. Nyatakanlah di dalam Tuhan. Karena semuanya itu adalah sesuai kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang berproses. Dan hasil yang kita terima dengan rasa syukur. Terima dengan kepercayaan bahwa semua karena kehendak Tuhan. Semua yang dilewati itu karena campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhanlah yang diagungkan. Siap sedialah kita selalu untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk menjadi utusan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada pada saat ini. Kiranya Tuhan menopang, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya sepanjang hari ini. Dan nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Berpeganglah terus kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Dan nama Tuhanlah yang selalu dipuji, disembah, dan dimuliakan.
Tuhan memberkati, salam sehat, amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk perenungan pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami, kiranya menguatkan, menopang, dan meneguhkan iman kami sebagai umat Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang sedang kami alami, kami rasakan, baik dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sulit dan mudah, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini. Bapa, dalam nama Yesus sebagai umat Tuhan, kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami harapkan, kami letakkan di dalam tangan kasih-Mu, sehingga sepanjang hari ini apa yang perlu kami kerjakan, kami lakukan, semua sesuai dengan kehendak dan cara Tuhanlah yang berproses di dalamnya. Dan disitulah Tuhan kiranya kami tetap berserah dan berseru kepada Tuhan, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji, disembah, dan dimuliakan. Dan pakailah kami selalu menjadi alat Tuhan, dan kiranya kami tetap siap sedia ketika Tuhan memakai kami, ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, bahkan kami dipakai menjadi utusan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Bapak, kami tak mampu memang ketika kami menjalani semuanya ini sendiri. Kami memang hanya bisa berserah dan berseru kepada Tuhan, dan kiranya semuanya kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami, akan segala sesuatu yang kami rencanakan dan kami nyatakan di dalam Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, ketika kami masih berada di dalam keadaan di dalam ruangan maupun kami beraktivitas di luar ruangan, kami mohon juga kiranya Tuhan tetap menyehatkan kami, Tuhan tetap menguatkan kami, dan kiranya Tuhan tetap menopang kami, agar supaya kami bukan hanya sehat secara fisik, namun mental kami, jiwa kami juga sehat, dan rohani kami juga sehat di dalam Tuhan. Dan dari segala sesuatu yang kami alami ini, kami kiranya tetap menyatakan iman kami kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami mohon, Tuhan memberkati juga setiap jemaat Tuhan atau setiap masyarakat yang dalam keadaan sakit, apapun itu, bahkan terlebih ketika mereka menghadapi sakit COVID-19. Tuhan, sehatkan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Memberkati setiap para tenaga medis, memberkati setiap para aparat pemerintahan dan juga aparat keamanan, bahkan sebagai para pemimpin-pemimpin agama. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan agama, Tuhan memberkati juga, agar supaya Tuhan, kami juga siap sedia menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kehendak Tuhan, dan pakai kami juga Tuhan, dengan kiranya Engkau menyehatkan kami, agar supaya segala kesaksian hidup kami nyatakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, semuanya kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dikala ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami, dan permohonan kami tidak memperhambat akan segala kuasa dan kehendak Tuhan yang Tuhan berproses dalam hidup kami. Lengkapi kami selalu Tuhan, berikan kami hikmat dan bijak, dan kiranya semua yang kami lakukan, kami kerjakan, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Ini doa kami Bapa, ini sembah kami. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.